Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Aulia. Di sini saya dan rekan kelompok akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen. Nah, untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perilaku konsumen. Dan menurut Hasan 2013 mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Adapun menurut Sumianto 2012 yang mengartikan bahwa perilaku konsumen ini sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang ataupun jasa. Nah, termasuk di dalamnya proses pengembalian keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, dari kedua definisi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen ini adalah semua kegiatan atau tindakan serta proses psikologis konsumen yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, serta kegiatan pengevaluasian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Najwa Zahidah, akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis perilaku konsumen. Menurut Anang, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan juga yang bersifat irasional. Perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan yang mendesak, kebutuhan utama, serta manfaat produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional yaitu perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh rayuan marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan dan kepentingan. Nah, di sini ada alasan-alasan perilaku konsumen yang bersifat rasional dan juga irasional. Nah, untuk yang bersifat rasional, yang pertama itu sesuai kebutuhan dan keinginan. Jadi, barang yang dibeli itu bukan sekedar lucu ataupun menarik, tapi barang yang dibeli itu punya alasan yang jelas buat dibeli oleh konsumen tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen. Jadi, barang yang dibeli itu bukan sekedar menarik, tapi punya fungsi yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Yang ketiga itu kualitasnya bagus. Jadi konsumen misalnya beli nggak apa-apa mahal, tapi barang tersebut itu bertahan lama dan juga kuat. Yang keempat itu sesuai dengan kemampuan dan pendapatan konsumen. Nah, barang yang dibeli itu sesuai sama gaji dari konsumen tersebut. Jadi nggak memaksakan buat beli barang yang dia inginkan, tapi yang benar-benar dibutuhin gitu. Nah, yang kelima itu sesuai dengan kenyamanan lingkungan toko, karena beberapa konsumen pasti memilih toko yang bikin dia nyaman untuk membeli produk gitu. Jadi toko yang lebih bersih, yang lebih rapi, membuat konsumen itu nyaman untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, yaitu perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi media cetak atau elektronik. Karena beberapa konsumen itu kan ada yang lihat gimana diskon barang tersebut, harga yang murah, tapi nggak tahu nih barang ini tuh tahan lama atau kuat gitu. Jadi kayak FOMO gitu untuk beli barang tersebut. Kemudian yang kedua itu konsumen memilih produk yang bermerek terkenal. Nah, jadi produk atau barang yang dibeli itu karena populer, bukan karena gimana sih kualitas barang tersebut, padahal ada yang kualitasnya sama tapi lebih murah gitu. Kemudian ada yang ketiga itu konsumen memilih produk bukan untuk kebutuhan, tapi karena gengsi atau prestis. Jadi barang yang dibeli itu bukan karena perlu, tapi karena ingin kelihatan keren sama orang lain atau dianggap punya gaya hidup yang mewah. Dan yang terakhir itu konsumen memilih produk karena ingin mencoba-coba. Jadi beli barang itu hanya karena penasaran, tapi belum tentu bisa digunain. Dan akhirnya Perkenalkan, nama saya Arni Aprilini Sirati dengan NIM 2201
226. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari model perilaku konsumen menurut Rudy Irwansyah dan kawan-kawan pada tahun 2021. Model ini punya 4 fungsi utama. Yang pertama ada deskriptif, prediksi, explanation, dan pengendalian. Nah, yang pertama itu ada fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif model perilaku konsumen yang membantu menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan konsumen sebelum membeli sebuah produk. Contohnya, mereka mungkin mencari informasi dulu, baca ulasan, tanya teman, atau bandingkan beberapa merek. Dengan fungsi ini, kita bisa memahami apa yang sebenarnya dilakukan konsumen saat proses pengambilan keputusan. Yang kedua, ada fungsi prediksi, di mana model ini bisa digunakan untuk meramalkan perilaku konsumen di masa depan. Misalnya dengan melihat tren pembelian sekarang, kita bisa memprediksi produk apa yang akan diminati bulan depan atau bagaimana konsumen akan merespon iklan tertentu. Fungsi ini sangat penting dalam perencanaan bisnis dan strategi pemasaran. Yang ketiga ada explanation, di mana model perilaku konsumen juga membantu menjelaskan kenapa seseorang memilih suatu produk. Nah, apakah karena harga, kualitas, gaya hidup, atau karena rekomendasi? Dengan memahami alasan dibalik pembelian, perusahaan bisa merancang pendekatan yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, ada pengendalian, di mana fungsi pengendalian adalah pemahaman yang cukup tentang perilaku konsumen. Kita bisa mencoba mempengaruhi atau mengarahkan tindakan mereka di masa depan. Contohnya, membuat kampanye pemasaran yang bisa menarik perhatian, membangun loyalitas, atau bahkan menciptakan kebutuhan baru. Nah, itulah 4 fungsi utama dari model perilaku konsumen menurut Rudy Irwansyah DKK. Dengan memahami keempat fungsi ini, kita bisa lebih peka terhadap bagaimana konsumen berpikir dan bertindak, yang tentu sangat penting dalam dunia bisnis dan pemasaran. Saya Syamilia Putri, izin untuk melanjutkan materi. Yang selanjutnya adalah perilaku konsumen. Dalam dunia pemasaran, tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian konsumen dan membuat mereka tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Sekarang ini, cara-cara pemasaran sudah semakin modern. Konsumen jadi pusat perhatian, terutama soal bagaimana mereka berpikir dan juga bertindak saat akan membeli sesuatu. Nah, kenapa sih kita perlu paham soal perilaku konsumen ini? Karena tren di masyarakat itu sangat cepat berubah, dan biasanya konsumen juga akan ikut-ikutan tren yang sedang marak sekarang ini. Nah, jika kita bisa mengerti bagaimana perubahan itu mempengaruhi konsumen, kita bisa lebih mudah untuk membuat strategi pemasaran yang cocok dan tepat sasaran. Ilmu tentang perilaku konsumen ini penting untuk orang-orang yang terlibat di dunia bisnis seperti manajer, staf pemasaran, sampai pemasar. Dengan ilmu ini kita bisa lebih paham apa yang konsumen mau dan butuhkan. Nah, yang selanjutnya ini ada alasan kenapa ilmu perilaku konsumen itu penting. Yang pertama, untuk merancang produk dan layanan yang sesuai. Jadi kita bisa membuat produk atau jasa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Lalu yang kedua, untuk menentukan lokasi atau saluran distribusi produk, agar produk kita lebih mudah diakses atau ditemukan oleh konsumen, entah itu di toko fisik ataupun secara online. Nah, yang ketiga, untuk menentukan harga yang pas. Kita bisa mengetahui harga berapa yang konsumen inginkan atau harga yang mereka bersedia bayar, agar produk kita tetap laku dan juga menguntungkan. Nah, lalu yang keempat, untuk memilih metode promosi yang efektif dan juga bagaimana promosi itu berjalan, tetapi tidak asal-asalan promosi, tetapi juga disesuaikan dengan kebiasaan dan karakter konsumen agar lebih menarik dan juga berhasil. Lalu yang terakhir adalah untuk memahami proses konsumen dalam mengambil keputusan. Kita bisa mengetahui alasan, waktu, cara, dan faktor-faktor apa saja yang membuat konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli produk itu. Nah, jadi intinya dengan mengerti perilaku konsumen, kita bisa lebih mudah membuat produk yang tepat, promosi yang pas, dan juga strategi pemasaran yang lebih efektif agar ujung-ujungnya bisnis kita akan lebih maju dan juga konsumen menjadi puas.
Mungkin segitu saja materi dari saya. Terima kasih. Baik, saya mulai saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait tahap-tahap perilaku konsumen. Nah, menurut Masyhur 2016 ada 3 tahap perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada tahap masukan. Nah, tahap masukan ini meliputi proses pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk yang terdiri dari 2 sumber informasi utama, yaitu usaha pemasaran perusahaan seperti produk, promosi, penetapan harga, dan distribusi, serta pengaruh sosiologis eksternal atas konsumen seperti keluarga, teman, tetangga, sumber informal dan non-komersial yang lainnya. Nah, dampak dari kedua sumber informasi tersebut akan mempengaruhi produk yang dibeli konsumen, serta bagaimana mereka menggunakan produk tersebut. Yang kedua ada tahap proses, yang dimana tahap proses ini menguraikan bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian produk, yang dimulai dari pengenalan kebutuhan, penyelidikan sebelum pembelian, serta evaluasi alternatif. Nah, beberapa faktor psikologis yang dimiliki individu konsumen seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap sangat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, dan yang ketiga ada tahap keluaran dalam model pengambilan keputusan konsumen meliputi perilaku membeli dan evaluasi setelah membeli. Nah, perilaku membeli dapat dimulai dari proses mencoba, dan jika mereka puas, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang sebagai salah satu tanda konsumen menerima produk tersebut. Evaluasi produk setelah pembelian memberikan pengalaman kepada konsumen dalam proses pengambilan keputusan yang berikutnya. Sekian dari saya. Saya Hana Berliana dengan NIM 22010202 akan menjelaskan mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, yang dimana menurut Phil itu ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian suatu produk. Nah, di antaranya itu yang pertama yaitu ada faktor-faktor budaya. Nah, kebudayaan ini tuh merupakan penentu keinginan dan juga perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, lalu persepsi, preferensi, dan juga perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Nah, selain itu, faktor-faktor budaya ini tuh memberikan pengaruh paling luas dan juga dalam pada tingkah laku konsumen, sehingga pemasar ataupun pengusaha ini tuh harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya, lalu sabudaya, dan juga kelas sosial pembeli. Lalu yang kedua yaitu ada faktor sosial. Nah, tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, lalu keluarga, serta peran dan status sosial. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai kelompok kecil. Nah, tingkah laku seseorang ini tuh bisa dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil, yang dimana kelompok ini tuh mempunyai pengaruh langsung. Lalu orang-orang yang menjadi anggotanya tuh biasanya disebut dengan kelompok keanggotaan. Nah, mungkin beberapa kelompok itu merupakan kelompok primer yang mempunyai interaksi reguler informal dan juga kurang reguler. Nah, ini tuh biasanya mencakup organisasi seperti kelompok keagamaan, lalu asosiasi profesional, dan juga serikat pekerja. Lalu selain kelompok kecil, faktor sosial juga yaitu diantaranya ada keluarga. Nah, di mana anggota keluarga ini tuh dapat amat mempengaruhi tingkah laku pembeli. Keluarga yaitu sistem pembelian konsumen yang sangat utama dalam masyarakat dan juga anggota keluarga ini tuh memerankan kelompok acuan pokok yang sangat berpengaruh. Nah, terdapat 2 keluarga dalam kehidupan konsumen, yakni keluarga orientasi yaitu mencakup orang tua dan juga saudara kandung. Lalu ada juga keluarga prokreasi atau mencakup suami atau istri dan anak. Selanjutnya, faktor sosial juga mencakup peran dan juga status, yang dimana seseorang itu berperan serta pada berbagai kelompok, keluarga, dan juga organisasi. Nah, kelompok senantiasa sebagai sumber informasi utama dalam berkontribusi menjelaskan norma perilaku. Kita juga bisa menentukan kedudukan seseorang individu itu pada setiap kelompok di mana ia menjadi anggota menurut peran dan juga statusnya. Nah, lalu
faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Nah, di mana keputusan membeli juga ini tuh dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan juga tahap berhidup, lalu pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Nah, selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen yaitu ada faktor psikologis. Nah, pilihan barang yang akan dibeli oleh seseorang tuh dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis yang diantaranya tuh ada motivasi. Nah, di mana seseorang tuh tentunya memiliki banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu. Nah, sebagian kebutuhannya tuh bersifat biogenik. Kebutuhan biogenik ini tuh merupakan kebutuhan yang berasal dari keadaan psikologis berkaitan dengan tensi ataupun ketegangan seperti rasa lapar, haus, dan juga tidak senang. Nah, selain kebutuhan biogenik, ada juga kebutuhan yang bersifat psikogenik. Nah, kebutuhan ini tuh biasanya berasal dari keadaan psikologis yang berkaitan dengan tensi seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, ataupun rasa kepemilikan. Nah, selain itu juga faktor psikologis lainnya yaitu ada persepsi. Nah, ketika seseorang yang termotivasi ini tuh pasti siap untuk bertindak. Bagaimana orang tersebut tuh bertindak yaitu dipengaruhi oleh persepsinya mengenai situasi. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada pengetahuan. Nah, ketika orang bertindak, mereka tuh sebenarnya belajar. Nah, pembelajaran ini tuh menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Nah, ahli teori ini tuh mengatakan bahwa kebanyakan tingkah laku manusia ini tuh dipelajari dari dorongan, rangsangan, respon, dan juga pembenaran. Lalu yang terakhir yaitu ada keyakinan dan juga sikap. Nah, melalui tindakan dan pembelajaran, orang akan mendapatkan keyakinan dan juga sikap. Nah, kedua faktor ini tuh kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka, yang dimana keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Nah, tentu saja perusahaan-perusahaan itu sangat tertarik pada keyakinan yang dianut oleh orang mengenai produk dan juga jasa mereka yang mempengaruhi tingkah laku pembeli. Nah, selain itu, sikap yaitu menguraikan evaluasi, perasaan, dan juga kecenderungan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide yang relatif konsisten.